ada satu memang yang harus yang jelas gitu tentang seni patung itu. Tapi di samping itu nyelip juga gitu beberapa peristiwa pameran patung. Gitu. Baru sudah API berdiri itu sekitar tahun 2000-an atas ini inisiatif Pak Darta. Dari itu mulai banyak muncul pameran-pameran yang khusus menyelenggarakan pameran tentang seni patung. Jadi seolah seni patung sudah mulai muncul sebagai satu entitas seni rupa yang terpisah dari seni lukis. Jogja ini menjadi pusat ibu kota atau pusat perjuangan politik Indonesia waktu itu kan banyak seniman yang kemudian hijrah ke Jogja dan mereka sebetulnya bukan pematung murni ya, dalam pengertian biasanya generasi dulu itu baik yang akademik maupun yang bukan, mereka mengerjakan dua bidang itu secara bersamaan. Jadi mereka itu mematung tapi juga sekaligus juga melukis biasanya begitu ya. Dan hampir semua mereka berprofesi seperti itu. Kemudian seperti tokoh-tokoh awal seperti Pak Hendra Gunawan yang salah satu patungnya ada di depan gedung DPR di Yogyakarta. Kemudian di sekitarnya juga banyak patung-patung yang notabene materialnya adalah material batu. Kemudian Avandi misalnya itu seingat saya di museumnya itu juga ada beberapa karya patung dia gitu ya. Kalau nggak keliru terbuat dari terakota gitu ya. Hanya memang secara karakteristik itu memang kelihatan bahwa dia itu mempunyai latar belakang sebagai seorang pelukis dibandingkan sebagai seorang pematung gitu. Kemudian ada satu yang sering luput dari catatan tentang seni patung Indonesia atau Yogyakarta, Pak almarhum Pak Indro Jasmoro yang katanya tahun 45 itu dia sudah membuat patung potret R.A. Kartini gitu ya, meskipun tidak sempat dicetak, jadi masih dalam model tanah liat gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau saya ketemu keluarganya itu masih ada dokumentasi tentang itu gitu ya. Yang sebetulnya Pak Indro sendiri bilang saya itu tahun 45 itu sudah mulai membuat Mas. Jadi pada waktu itu Pak Risman Marah itu kan mencoba mendokumenter seniman-seniman Jogja waktu itu, dan salah satu yang dihubungi adalah Pak Indro Jasmoro. Ini catatan tersendiri barangkali. Kemudian Pak Edi Sunarso begitu ya, seingat saya itu dia berkarir di Jogja, kemudian dia sempat belajar di India, kemudian balik dan pernah menangkan kompetisi internasional unknown political prisoner ya, tawanan politik tidak dikenal. Kalau tidak keliru dia itu nomor 2 gitu ya. Nomor satunya adalah Reg Butler barangkali ya. Tapi waktu itu Pak Edi gayanya memang berbeda sekali dengan Reg Butler. Kalau kita lihat di buku, Reg Butler sudah cukup modern misalnya. Pak Edi itu masih ada visi-visi kerakyatan yang muncul pada karya-karyanya. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disebut sebagai fase atau periode mulai munculnya seni patung modern ya, tapi Jogja atau warna Jogja waktu itu masih sangat kental
Karena yang dipatungkan juga seperti Pak Indra itu adalah tokoh-tokoh pahlawan, misalnya Pak Dirman sekarang yang ada di depan gedung DPRD itu. Sudah itu ada pergulaan politik ya mungkin, sehingga ada beberapa sanggar atau kumpulan seniman yang masing-masing itu berorientasi pada ideologi tertentu, misalnya lagi seperti Bumi Tarung, kemudian juga ada organisasi lain yang berideologi nasionalis, kemudian juga ada yang berorientasi pada prinsip-prinsip religi seperti Les Bumi ya, kalau nggak kayak masalah TV itu juga gitu ya. Hanya pematung waktu itu lebih banyak mengumpul di, sepertinya ya, mengumpul di yang nasionalis atau yang di Bumi Tarung. Yang di Bumi Tarung misalnya yang berideologi kiri waktu itu seperti Amrus Natasha, yang sekaligus juga dia sebetulnya seorang pelukis sebetulnya ya. Dan kalau kita baca-baca literatur tentang seni rupa di Indonesia, ini beberapa lukisan Amrus juga muncul di situ. Kemudian patung-patungnya ini gayanya juga berbeda. Jadi dia lebih banyak berkecimpung di material kayu ya. Material kayu, ada beberapa karyanya di seni Indonesia dan continuity itu ya, karangan Clairvaux itu ada beberapa karya Amrus juga yang masuk gitu ya. Ada apa namanya nuansa primitif pada karya-karyanya kalau kita lihat begitu. Kemudian ini agak menyimpang ke depannya, itu kemudian Amrus banyak berkecimpung di Jakarta, dia di taman di Ancol ya, di Ancol dia buka semacam studio di sana, dan saya waktu itu sempat sekitar tahun 84 itu dengan rombongan seniman dari ASEAN. Waktu itu kebetulan di Jakarta ada simposium seni patung ASEAN ya, kemudian kita membawa tamu-tamu itu ke Ancol dan sempat mampir ke studionya Amrus. Dia waktu itu lebih banyak melayani pesanan patung-patung abstrak dari Timur Tengah. Jadi berbeda sekali dengan apa yang dia buat pada saat dia masih di Jogja itu. Ini catatan tentang Amrus barangkali ya. Saya masuk asli tahun sekitar 69 begitu aja. Tahun 69 itu generasi zamannya Pak Indra Gunawan atau awalan Pak Edi berkarir itu tidak begitu nampak, tidak begitu nampak karena waktu itu saya masuk tahun 69 itu ketika Orde Baru itu mulai banyak membangun monumen, kemudian juga diorama-diorama yang semuanya itu bernafaskan sejarah atau sejarah atau peristiwa-peristiwa perjuangan dari kalangan militer dalam tanda petik, baik yang di Monas gitu ya, kemudian di Satria Mandala, bekas rumahnya almarhum Bung Karno. Kemudian di Jogja juga ada di Vredeburg ya, dioramanya awal waktu itu. Kemudian ada di Museum Jogja Kembali. Waktu itu seperti tadi yang kita omongkan sebelumnya, memang ada semacam paceklik gitu ya, ada semacam masa-masa di mana
periode seni patung Indonesia yang berorientasi pada suatu kepentingan ekspresi personal ini jarang sekali. Meskipun sekitar tahun 69 atau 70 saya agak lupa, Pak Edi Sunarso bersama Bu Edi Sunarso waktu itu mengadakan semacam pameran bersama di Galeri Seni Sono. Waktu itu masih di depan museum, bukan di depan monumen 1 Maret ya, tapi sekarang kan sudah dianggap sebagai bagian dari Istana Negara aja. Itu Pak Edi menampilkan karya patung dan lukisan, kemudian Bu Edi menampilkan karya lukisan. Nah, itu yang saya ingat satu peristiwa yang cukup penting waktu itu, gimana eksistensi pematung itu muncul meskipun hanya sedikit, hanya sebentar, karena sudah itu kemudian juga mulai melandai lagi ya. Melandai lagi, kemudian tahun 83 itu Pak Edi pernah melakukan atau menyelenggarakan satu pameran tunggal yang diprakarsai oleh almarhum Pak Bin Mustar melalui forum FKS, forum semacam forum kesenian begitu. Jadi Pak Bin Mustar itu punya ide waktu itu, dia rektor ISI pertama ya, itu mencoba menggiatkan seniman-seniman ISI dalam tanda petik atau seniman-seniman akademik untuk melakukan atau menampilkan karya-karyanya di publik. Nah, waktu itu giliran Pak Edi itu menampilkan pameran tunggalnya itu di Gampingan waktu, karena ISI waktu itu masih di sana sih. Itu pameran tunggal Pak Edi yang kedua. Seingat saya, mungkin saya keliru ya, tapi saya pernah ingat gitu. Dan ada karya-karyanya yang baru yang tidak saya lihat pada pameran bersama Bu Edi almarhumah waktu itu. Itu seperti kehidupan di Senen dan sebagainya, seperti orang sedang adegan orang sedang pijat dan sebagainya. Kemudian Pak Edi biasanya kan terkenal dengan patung kayunya ya, dari kayu sono keling. Tapi waktu itu ada satu perkembangan industrial di bidang material gitu ya. Pak Edi juga menampilkan karya-karya dari fiberglass waktu itu. Ini berbeda dengan waktu yang di Seni Sono, karena waktu itu dia menampilkan karya-karya tembaga kenteng, kemudian cor perunggu dan kayu serta batu. Tapi waktu di Sasana Aji Yasa Gampingan itu sudah ada material fiberglass yang waktu itu kita anggap baru ya. Yang waktu itu kita anggap baru, yang kemudian ditampilkan sebagai media ekspresi dia itu dia. Tapi waktu itu memang kondisi seni patung di Jogja memang masih sepi, ini belum ada greget yang jelas gitu, karena praktis hampir semua tenaga pematung itu terserap oleh proyek yang dilaksanakan oleh Pak Edi Sunarso, misalnya monumen, dan Pak Sabtoto almarhum, misalnya monumen untuk lubang buaya dan sebagainya. Kemudian disusul oleh rentetan pesanan diorama yang waktu itu memang sekali, frekuensinya tinggi sekali ya. Itu hampir semua tenaga pematung di Jogja terutama itu terserah pada proyek-proyek itu. Sampai jadi saya tahun 84
85 atau 85 86 ya. Awalan saya mulai aktif mengajar, itu sempat ikut salah satu proyek Pak Edi di Museum Fredebord untuk pembuatan diorama. Jadi tahun-tahun itu masih sekali, masih gencar sekali. Beberapa tahun kemudian ketika Anusapati itu pulang dari studi di Amerika, dia menyelenggarakan satu pameran tunggal, meskipun skalanya nggak begitu besar karena memang tempatnya di Galeri Cemeti waktu itu juga masih sederhana sekali, ya, dari beberapa ruang itu. Tapi waktu itu Pak Ninus gitu ya, itu mulai menampilkan sesuatu yang berbeda dengan tradisi pematungan sebelumnya, meskipun Pak Edi waktu itu bisa diklasifikasikan sebagai pematung modern ya, tapi modernismenya Pak Edi ini sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Anusapati waktu itu. Sangat-sangat berbeda. Ketika pernah pada suatu kesempatan saya bertanya kepada Pak Ninus waktu itu, dia memang ketika dia berada di luar, dia baru bisa melihat Indonesia itu secara utuh begitu ya. Akhirnya dia banyak menggali fenomena budaya fisik atau artefak di tempat dia tinggal di Jogja, misalnya seperti Dakon, ada memang beberapa karya yang itu. Kemudian juga seperti kentongan yang terkenal itu juga mulai muncul, dan waktu itu memang saya kebetulan waktu itu ada wartawan di dekat saya, dia iseng-iseng nanya itu, kira-kira gimana tanggapan saya tentang pamerannya Pak Ninus waktu itu. Saya juga mengatakan bahwa ini suatu ketika akan menjadi mainstream yang baru gitu dibandingkan dengan yang sesudahnya, dan mungkin pendapat saya itu kemudian sedikit banyak ada benarnya, karena kemudian banyak pematung-pematung sudah angkatan Pak Ninus itu menampilkan bentuk-bentuk yang lebih bebas lagi ya, lebih berorientasi pada warna zaman mereka begitu. Jadi kalaupun ada figur, itu juga figurnya tidak berbeda dengan figuratif dari pematung-pematung angkatan sebelumnya gitu. Kemudian material juga mulai berkembang dan sebagainya. Waktu itu saya agak lupa tahun 87 atau 88 ya, itu ada Triennal Seni Patung. Saya waktu itu kurang tahu ini Triennal yang keberapa itu, tapi waktu itu Pak Darta, kalau tidak itu salah satunya, Pak Darta sempat ikut dalam proses penyelenggaraan itu gitu. Dan kebetulan saya waktu itu juga untuk yang Triennal di Jakarta itu juga mendapat undangan, dan saya ikut juga pameran di sana. Waktu itu yang dari Jogja ya. Kemudian Pak Darta itu juga menyelenggarakan sehingga istilah kontemporer waktu dipakai pertama kali di Jogja atau di Seni Patung Indonesia, itu ada beberapa pematung Jogja juga yang diundang untuk ikut dalam event tersebut, seperti adiknya Pak Momon, Nono Mujiono, kemudian
saya agak lupa beberapa, tapi katalognya kayaknya masih ada kok. Coba nanti kita akan cari itu ya. Itu yang mulai melibatkan pematung Jogja di kancah nasional waktu itu. Sesudah itu juga sekitar tahun 90-an itu Galeri Nasional Jakarta waktu itu mengundang dua pelukis ya, Pak Suwaji dari Jogja, kemudian satu dari Surakarta, kemudian 3 pematung dari Jogja, saya, Pak Ninus, dan Sahrizal Koto untuk pameran bersama di Galeri Nasional Yogyakarta itu sekitar tahun 90-an. Kemudian juga waktu Purna Budaya itu mendapatkan beberapa staf yang dari lulusan ISI Yogyakarta seperti almarhum Restu dan sebagainya. Ini gerak seni patung Yogyakarta itu mulai kelihatan gitu, karena Restu yang almarhum yang kebetulan dia punya background sebagai pematung itu banyak menyelenggarakan beberapa event yang sepenuhnya itu pameran tentang patung misalnya. Dan salah satunya yang saya ingat adalah pameran patung luar pertama kali di Jogja itu di halaman Purna Budaya. Meskipun tahun 77 atau 75 saya kurang tahu ya, agak lupa. Itu ada 2 pematung Jogja yang menyelenggarakan pameran di Taman Vredenburg. Waktu itu masih terbuka untuk umum gitu, tapi untuk menyambut atau merayakan atau meramaikan kegiatan 17 Agustus waktu itu, ada 2 orang pematung dan 1 pelukis dengan karya 3 dimensional, Pak Narsen dari UNS Solo, kemudian yang 2 ini almarhum Pak Abu Bakar, waktu itu masih berstatus mahasiswa, kemudian juga Pak Tarjo itu juga waktu itu masih berstatus mahasiswa, dan oleh Pak Tarjo dia mencoba menghubungi pihak Pemda untuk meminta izin tempat, lokasi dan sebagainya untuk menyelenggarakan patung pameran patung di ruang luar waktu itu. Jadi ada satu memang yang arus yang jelas itu tentang seni patung, tapi di samping itu nyelip juga gitu beberapa peristiwa pameran patung. Baru sudah API berdiri itu sekitar tahun 2000-an atas inisiatif Pak Darta yang sudah kembali dari Bandung kemudian menetap di Jogja. Itu API didirikan. Dari itu mulai banyak muncul pameran-pameran yang khusus menyelenggarakan pameran tentang seni patung. Jadi seolah seni patung sudah mulai muncul sebagai satu entitas seni rupa yang terpisah dari seni lukis yang biasanya itu hanya nyelip begitu ya. Ada pameran lukisan, ada patung, beberapa patung di antara lukisan-lukisan itu. Tapi sesudah API berdiri itu patung Jogja mulai menggeliat ya. Dan awal-awal tahun 2000-an sampai 2002 itu ada pameran API pertama di Hotel Garuda sebagai satu semacam deklarasi gitu ya tentang
Asosiasi Pematung Indonesia dengan karya-karya patung. Kemudian juga di Dirix Galeri, waktu itu masih dipegang oleh Mbak Helvi, ya masih dipegang oleh Mbak Helvi untuk menyelenggarakan pameran seni patung outdoor di Galeri Dirix Jalan Adi Sucipto. Juga itu karena atas bantuan Pak Heri Kris yang juga kayaknya waktu itu dia menjabat salah satu entah kurator entah staf di galeri tersebut, sehingga penyelenggaraan tadi bisa terselenggara. Kemudian juga di galeri Pak Widayat Magelang, mana namanya desanya itu, kotanya itu juga menyelenggarakan pameran patung ruang luar juga, dan diikuti juga oleh beberapa pelukis, diantaranya Edi Hara dan sebagainya, dengan menampilkan karya-karya 3 dimensionalnya. Saya kurang tahu waktu itu kenapa Pak Dayat juga tergerak untuk menyelenggarakan pameran patung, dan kebetulan waktu itu Galeri Widayat yang ada di Mungkit, Magelang itu juga relatif masih baru, jadi fasilitas juga masih komplit. Itu kita sempat menyelenggarakan pameran seni patung ruang luar atau seni patung outdoor di Galeri Mungkit Magelang waktu itu. Saya agak lupa tahunnya, Mas. Kemudian event-event yang saya ingat, ada beberapa patung Jogja yang mulai sesudah Pak Anusapati itu menyelenggarakan semacam pameran tunggal. Misalnya almarhum Pak Garjito Pamungkas. Karena waktu itu saya sempat diminta untuk menulis di pengantarnya, di katalognya. Saya dengan Pak Dimarianto. Kemudian juga ada almarhum Tony Tarigan, yaitu saya ingat dia sempat menyelenggarakan pameran tunggal di Bentara Budaya juga. Jadi bisa disimpulkan sesudah tahun 90-an yang dimulai dengan Pak Anusapati tadi, itu eksistensi seni patung Jogja itu mulai muncul, sampai kemudian ada program yang akhir-akhir ini seperti JSSP 1 sampai ke 5 besok dan sebagainya gitu. Personel dari api, misalnya seperti Pak Iwan Nur, Pak Anusapati, Pak Rain waktu itu mencoba mengangkat street sculpture project. Ini sebetulnya kan semacam street art juga. Jadi ini saya dapatkan dari dari Pak Rain, ya sebenarnya juga ada semacam usaha para pematung untuk menyampaikan karya-karyanya di ruang publik gitu ya. Sebetulnya seingat saya ya, waktu saya ngomong dengan Pak Rain, itu memang misinya ini sebetulnya lebih ke menampilkan bentuk-bentuk yang tidak sebetulnya tidak biasa begitu di ruang publik. Jadi mencoba menampilkan bentuk-bentuk atau karya-karya yang betul-betul berbeda. Ada unsur nakalnya di situ sebetulnya itu. Hanya kemudian ini kerjasama dengan dinas kebudayaan ya Yogyakarta waktu itu. Kemudian mungkin ada, saya kurang tahu persisnya karena waktu itu saya terlibat sebagai peserta. Itu mungkin kemudian ada semacam perubahan format, Mas Kuku. Ini memang kayaknya kepengennya teman-teman ini itu
mandiri Mas, independen gitu. Jadi mereka tidak terikat pada apa namanya, pada tema-tema atau apa ya, gagasan-gagasan yang berorientasi pada satu kepentingan institusi tertentu, tapi lebih pada ungkapan personal pematungnya. Kayaknya begitu ya, meskipun eh, karya yang ditampilkan terutama pada saat kelahiran JSSP atau JSSP 1 ini karyanya betul-betul sudah meloncat dari tradisi berkarya atau tradisi kreatif dari pematung yang sebelumnya. Seingat saya itu gitu ya. Kemudian itu berkembang menjadi JSSP 2 di Kota Baru, JSSP 3 di pantai selatan di Bukit Pasir itu ya, sampai ke daerah Merapi, sampai ke, jadi ada 3 tempat, Pasir, Bawono, Wukir waktu itu memang ada semacam apa namanya, ada semacam ya kayaknya pesanan dalam tanda kutip itu untuk mengangkat budaya Yogyakarta juga dan sebagainya, atau hal-hal yang menyangkut tentang Yogyakarta heritage waktu itu gitu. Dan kita akhirnya memilih tempat saja dan karya juga tidak ada apa namanya, tidak ada semacam ikatan yang ketat begitu dari sponsor waktu itu untuk menampilkan karya-karya yang seperti apa dan sebagainya. Artinya betul-betul pematung diberi kebebasan sebesar-besarnya untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya sebenarnya.